Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, pernahkah Anda merasa bahwa kesedihan yang ringan justru membuat Anda lebih kuat? Atau misalnya tantangan kecil dalam hidup, meskipun menyakitkan, malah membuat hati Anda lebih dewasa. Kalau pernah, berarti Anda telah mengalami hormesis secara alami. Hormesis adalah sebuah prinsip alam yang mengatakan sedikit stres, sedikit kanan, bahkan sedikit luka bisa membuat makhluk hidup menjadi lebih kuat. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa dan spiritualitas kita. Hormesis biasanya dijelaskan dalam dunia biologi. Contohnya, saat kita olahraga, tubuh mengalami stres kecil. Tapi dari stres itu, otot jadi tumbuh. Jantung jadi lebih kuat. Tapi sekarang, mari kita bawa konsep ini ke dunia mental dan rohani. Bayangkan saat Anda menghadapi kekecewaan, kesendirian, kegagalan, atau kehilangan. Apakah itu semua hanya menyakitkan? Atau bisa jadi itu adalah cara Allah membentuk Anda menjadi lebih bijak. Contohnya, anak yang selalu dilindungi dari setiap masalah akhirnya tumbuh rapuh. Tapi anak yang belajar menghadapi sedikit kesulitan akan tumbuh lebih tahan banting. Atau orang yang pernah jatuh cinta lalu patah hati. Ia tahu bagaimana menjaga hati, tahu apa artinya ikhlas. Atau seseorang yang pernah mengalami kegagalan, seringkali punya empati lebih dalam. Karena ia tahu rasa sakit itu seperti apa. Inilah hormesis untuk jiwa. Sedikit penderitaan yang terkontrol bisa menjadi guru terbaik. Sekarang bayangkan jika prinsip ini dilanggar. Apa yang terjadi jika kita menghindari semua rasa sakit? Menghibur diri terus-menerus? Selalu ingin tenang tanpa pernah mau menghadapi kenyataan? Jawabannya adalah kita jadi lemah secara mental dan spiritual. Orang yang selalu menghindari konflik jadi tidak bisa berkata jujur. Orang yang lari dari rasa sedih akan mencari pelarian seperti makan berlebihan, ke media sosial, atau bahkan mengkonsumsi obat penenang. Orang yang tidak pernah berani merenung dalam kesendirian akan kehilangan arah hidupnya. Pelarian yang terus-menerus justru bisa menjadi racun jiwa. Dan ini terjadi karena kita melanggar prinsip hormesis. Dalam banyak tradisi spiritual, konsep hormesis sebenarnya sudah lama dikenal, hanya dengan nama berbeda. Misal, puasa dalam Islam, Kristen, dan Hindu adalah contoh stres kecil yang menguatkan jiwa. Juga pada meditasi dalam kesunyian adalah bentuk tekanan ringan bagi pikiran agar kita bisa belajar mengontrolnya. Ketika kita menahan amarah, sabar saat dihina, ikhlas saat ditinggalkan, itu semua tidak nyaman. Tapi justru disitulah kekuatan rohani terbentuk. Sedikit penderitaan bisa menjadi latihan jiwa, asal tidak berlebihan dan dijalani dengan sadar. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, izinkanlah diri Anda merasa sedih, tapi jangan larut. Jangan buru-buru menghibur diri. Rasakan, lalu pahami. Yang kedua, berani menghadapi rasa takut kecil. Bicara apa adanya. Lakukan hal yang menantang, tumbuhkan keberanian perlahan, latih kesabaran dengan hal-hal kecil. Seperti menunggu dengan tenang, atau mendengarkan tanpa memotong. Kemudian, luangkan waktu dalam keheningan. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mendengarkan suara hati Anda sendiri. Ingat, jiwa yang kuat tidak dibentuk oleh kenyamanan, tapi oleh tantangan-tantangan yang dihadapi dengan penuh kesadaran. Kita semua pernah terluka, pernah kecewa, pernah merasa lelah dan kehilangan. Dan itu semua adalah bagian dari hidup. Namun jangan buru-buru menghapus luka itu. Jangan langsung menolaknya, karena bisa jadi luka itu adalah obat bagi jiwa Anda. Yang tidak membunuhmu bisa membuatmu lebih kuat.
Itu ungkapan lama yang ternyata punya dasar ilmiah dan spiritualnya. Maka mulai hari ini, marilah kita belajar menghadapi rasa sakit dengan bijak. Tidak untuk menyiksa diri, tapi untuk tumbuh. Karena hanya melalui tekanan yang terukur, jiwa kita bisa menjadi lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Manusia butuh mendapatkan stres memperkuat jiwa atau spiritualitas seseorang untuk maju. Tapi stres yang terlalu besar atau terus-menerus tanpa jeda itu bisa jadi merusak. Contohnya meditasi yang ekstrim tanpa bimbingan. Ya, kisahnya seorang pemula melakukan meditasi berjam-jam setiap hari, berharap tercerahkan lebih cepat. Ia menahan lapar, tidur hanya sedikit, dan menjauh dari dunia luar. Akibatnya, alih-alih mendapatkan damai, ia justru mengalami spiritual emergency, kebingungan identitas, halusinasi, dan derealisasi. Jadi tidak bisa melihat realitas. Otaknya kualan, jiwa rapuhnya tidak siap menerima tekanan batin sebesar itu dalam waktu singkat. Orang itu telah melanggar hormesis karena tidak memberi ruang adaptasi dan pemulihan psikis secara bertahap. Kisah lain berhubungan dengan trauma batin yang tidak diproses, yang bisa menjadi toxic resilience. Kisahnya, seseorang mengalami kekerasan masa kecil. Ia menekan semua emosi dan berpura-pura kuat. Ia bahkan menjadi motivator misalnya, atau berbicara soal kekuatan dari luka. Akibatnya dalam jangka panjang muncul gejala psikosomatis, tidak bisa tidur atau insomnia, dan malah sering punya ledakan emosi dan hubungan dengan orang lain yang rusak. Menahan luka terlalu lama tanpa ventilasi emosional itu justru merusak jiwa. Karena itu akan melanggar prinsip hormesis. Karena trauma dibiarkan mengendap terus, bukan diberi ruang kecil untuk diolah secara perlahan dan disembuhkan. Contoh lain tentang fanatisme agama yang berlebihan atau spiritual overdrive. Kisahnya, seseorang merasa harus sempurna di mata Tuhan. Ia rajin salat, puasa, zikir, dan menghindari dunia sampai tak punya waktu untuk keluarga atau dirinya sendiri. Akibat yang muncul bukan cinta dan damai, tapi rasa bersalah, takut neraka, dan krisis eksistensial. Ia mengalami depresi religius karena kehilangan makna dirinya di balik ibadahnya. Dia melanggar hormesis karena latihan spiritual yang dilakukan dengan tekanan berlebihan dan tanpa keseimbangan emosional. Kisah lain tentang terlalu banyak konsumsi konten motivasi atau afirmasi positif. Kisahnya seseorang yang merasa harus selalu berpikir positif. Ia menolak kesedihan, menyangkal kegagalan, dan menghindari rasa sakit dengan menonton video motivasi non-stop. Akibatnya ia mengalami toxic positivity, tidak bisa memproses rasa takut atau sedih. Dalam krisis besar, ia ambruk karena tidak punya daya lentur emosional. Dia melanggar prinsip hormesis, yaitu arena tidak memberi ruang bagi dosis kecil penderitaan yang bisa memperkuat jiwanya secara alami. Kesimpulannya, jiwa itu seperti tubuh, tumbuh melalui tekanan kecil yang bijaksana. Tanpa tantangan, jiwa akan lemah. Tapi jika tekanan terlalu berat atau dipaksakan, jiwa bisa menjadi pecah.